minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya malam ini, kita masih punya esok. Jadi perbanyak minta dan minta dan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa qiyam Lailatul Qadar. Kita nggak akan bisa mengamalkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, kita nggak akan bisa melakukan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam menyelami hari-hari dan malam-malam nanti kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Dan itu bukan kalimat yang kita ucapkan, tapi kalimat yang kita yakini, kalimat yang kita ucapkan dengan lisan dan menjadi prinsip di dalam hati kita. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah. Minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan 10 malam terakhir ini, maka Allah akan kabulkan. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersua pada kesempatan kali ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga pertemuan kita di akhir hari puasa kita adalah sebuah indikasi, sebuah alamat, sebuah tanda innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ending, dan ini adalah ending yang baik. Ini bukan hanya tentang kajian, ini bukan hanya tentang kultum, tapi semoga ini adalah cermin dari aktivitas kita selama hari puasa pada hari ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, jarak antara kita dengan 10 malam terbaik di bulan Ramadan, 10 malam terakhir itu hanya tinggal beberapa saat lagi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk benar-benar fokus pada momen besar ini, fokus pada perhelatan akbar ini, karena ini adalah puncak dari Ramadan. Ini adalah akhir dari semua cerita indah di bulan Ramadan. Dan kalau kita tidak mulai dari sekarang dan kita tidak tatap dengan tatapan tajam, maka kita khawatir kehilangan momentum. Dan kalau kita kehilangan momentum, Nabi kita sudah mengatakan tidak ada yang gagal illa hurim faqad hur. Tidak ada yang gagal kecuali orang yang memang pecundang, yang nggak berhasil dan khawatir dia nggak berhasil di kemudian hari juga. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mumpung masih ada waktu, maka yang pertama perbanyak isti'anah billahi azza wa jalla untuk menetap 10 malam terakhir. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya malam ini, kita masih punya esok. Jadi perbanyak minta dan minta dan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa qiyam Lailatul Qadar. Kita nggak akan bisa mengamalkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, kita nggak akan bisa melakukan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dalam menyelami hari-hari dan malam-malam nanti kecuali dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Dan itu bukan kalimat yang kita ucapkan, tapi kalimat yang kita yakini, kalimat yang kita ucapkan dengan lisan dan menjadi prinsip di dalam hati kita. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah. Minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan 10 malam terakhir ini, maka Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan hamba yang meminta kepada diriku. Itu yang janji Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Oleh karena itu banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, tingkatkan ketakwaan kita. Tingkatkan ketakwaan kita. Makanya kita bahas malam atau sore hari ini karena kita masih punya waktu untuk
meningkatkan semaksimal mungkin ketakwaan kita untuk bisa masuk ke dalam 10 malam terakhir. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal di 10 malam terakhir itu bukan kopi biar melek, atau bukan mie instan biar fresh pada tengah malam, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hadirin Allah muliakan, kita butuh tatapan pengagungan gitu loh. Artinya kalau kita ingin berhasil, kita harus sadar benar, kita harus yakin benar bahwa 10 malam inilah benar-benar malam-malam yang istimewa, dan kunci untuk bisa memuliakan malam ini, menganggap dan meyakini bahwa malam ini begitu spesial adalah ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dalam surat Al-Hajj 32, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan di dalam hati seseorang. Jadi kita nggak akan memuliakan syiar Allah, kita nggak akan memuliakan malam yang mulia, kita nggak akan memuliakan tempat yang mulia, kita nggak akan memuliakan orang yang mulia, kita nggak akan memuliakan momen-momen mulia, kecuali itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Maka pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalil khitab dari pendalilan ini, apabila takwa kita menurun, apabila takwa kita melemah, maka pemuliaan kita pun akan melemah. Dan begitu pemuliaan kita akan melemah, maka kita akan mudah ngantuk, kita akan malas, kita akan mudah terdistract, kita akan gampang ngobrol, kita akan gampang menyibukkan malam-malam itu dengan kesibukan yang nggak jelas. Dan sebaliknya, kalau ketakwaan kita kuat, begitu kita masuk di malam ke-21, maka kita akan memuliakan, kita akan mengagungkan, kita akan membesarkan malam-malam ini. Dan ketika pemuliaan kita kuat, maka kita akan lebih terjaga, kita akan lebih fokus, kita akan lebih bersikap tegas kalau ada yang mau mengganggu, ada yang mau menggugat, ada yang mau memalingkan konsentrasi kita, mendistract kita. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa ini adalah hal yang sangat istimewa. Manusia itu ketika fokus kepada sesuatu karena dia anggap sesuatu itu penting, maka yang lain dia bisa angguri, yang lain dia bisa cueki, yang lain dia bisa kesampingkan. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan hal yang paling penting di dalam hidup saya. Nah begitu juga kalau kita ingin sukses di 10 malam ini, maka kita harus mengagungkan dan memuliakan 10 malam ini. Dan kunci memuliakan dan mengagungkan adalah ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan di dalam hati kita. Maka masuknya kita di malam ke-21 sangat ditentukan dengan ketakwaan kita. Dan kalau kita bisa masuk dengan ketakwaan, maka kita akan bisa berbuat banyak di 10 malam ini. Lalu yang berikutnya, isi waktu yang tersisa dengan perbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin, minta ampun. Oke, ini bulan Ramadan, kita tahu banyak di antara kita maksiatnya minim, tetapi minim itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Dan kita tahu bahwa banyak di antara kita mungkin agak lalai, atau mungkin turun naik, atau mungkin terdistract, atau mungkin ada kehilangan konsentrasi, khususnya di 10 hari yang kedua. Maka dosa-dosa itu bisa menghambat kita di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Maka beristighfarlah. Dan kita tahu bersama-sama jemaah sekalian dalam surat Hud bahwa salah satu hasil dari istighfar, salah satu keuntungan ketika kita beristighfar adalah kekuatan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan tambahan kekuatan kepada kalian, tambahan kekuatan. Maka istighfar itu memberikan kekuatan secara fisik dan secara jiwa. Istighfar itu akan memberikan kekuatan secara nyata dan maupun secara abstrak, fisik maupun secara abstrak, tangible dan intangible. Maka perbanyak istighfar. Malam ini perbanyak istighfar, besok pagi perbanyak istighfar, besok siang perbanyak istighfar, besok sore perbanyak istighfar. Dan begitu juga di 10 malam itu nanti, isi malam-malam itu dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar bukan hanya dengan lisan, tapi dengan keyakinan. Kita mohon agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikubur oleh Allah, disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah firman Allah dalam ayat tersebut, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wa ya qaumku, beristighfarlah kepada Allah lalu bertobatlah kepadanya. Maka sekali lagi,
dua amalan tersebut kalau diamalkan, salah satu faedahnya adalah Allah akan tambah kekuatan bagi kalian. Kita butuh kekuatan di 10 malam ini. Kita butuh kekuatan dalam Qiyamul Lail, kita butuh kekuatan dalam tarawih, kita butuh kekuatan untuk menambah bacaan Al-Quran kita. Kita butuh kekuatan bagi barang siapa yang punya punya program qiyamnya itu 1 juz, bahkan ada mungkin 2 juz. Maka solusinya adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Kita masih punya waktu untuk beristighfar yang maksimal. Maka jemaah sekalian, mintalah terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, yang pertama, banyak minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, muliakan 10 malam ini, dan muliakan itu sangat berkaitan dengan ketakwaan kita. Dan yang ketiga, perbanyak istighfar dan taubat di waktu yang masih tersisa. Maka Allah akan kabulkan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisihi janji-janjinya.